Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua di seluruh Indonesia. Hari ini banyak sekali orang yang bertanya ke saya, bagaimana cara memulai bisnis, bagaimana menjalankan bisnis yang baik. Dan sering saya ketemu orang-orang yang gagal dalam bisnisnya. Sebuah survei mengatakan bahwa 80% bisnis tutup di tahun pertama. Dan 80% dari sisanya tutup di tahun kelima. Ini sebuah data. Dan kita sendiri tidak sedikit menemukan bisnis-bisnis yang memang hancur, gagal sebelum di tahun pertama. Kalau teman-teman setuju, Anda boleh tuliskan setuju di komentar. Teman-teman, kenapa hal itu terjadi? Lebih 20 tahun saya mencoba untuk menganalisa dan mencoba untuk memberikan sedikit panduan buat teman-teman semua bagaimana membangun sebuah bisnis yang dahsyat sekarang dan sepanjang masa. Maka kata kunci nomor 1 yang teman-teman harus pahamin adalah manusia itu tempat salah dan dosa. Di situ dikatakan dalam kitab suci bahwa saya simpulkan tidak ada manusia yang sempurna. Kenapa banyak orang gagal? Banyak orang tidak kunjung mencapai suksesnya karena dia berharap mencari sesuatu yang sempurna. Padahal kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa membuat satu produk yang sempurna. Tidak ada satu bisnis pun yang sempurna. Maka berdamailah terhadap ketidaksempurnaan itu. Terus ciptakan nilai tambah. Terus ciptakan kualitas dalam bisnis Anda. Tetapi berdamailah dengan ketidaksempurnaan itu. Anda tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Anda sekarang misalkan fokus untuk menjalankan bisnis X. Anda menjual satu produk misalkan. Terus kemudian Anda ketemu kekurangan dari produk itu. Terus kemudian apa yang Anda lakukan? Setelah 1 tahun Anda jalanin, ternyata Anda ngerasa susah jualan produk ini, susah bisnis ini. Aku ganti Anda tahun depan memutuskan untuk ganti bisnis. Kemudian setelah ganti bisnis B, Anda tekunin sebulan, 2 bulan, rame, bulan ke-4 mulai sepi, bulan ke-5 mulai sepi, bulan ke-6 mulai sepi. Maka apa yang terjadi? Anda akan jenuh lagi kemudian mengatakan, susah jualan produk ini. Dan begitu terus terjadi teman-teman. Perulangan di mana orang akan akhirnya mengatakan jenuh dan akhirnya apa? Dia menghabiskan waktu hanya untuk memulai dan terus memulai. Ketika Anda sudah menghabiskan waktu hanya untuk memulai, maka pertanyaannya, bagaimana Anda mau sukses? Sukses itu tentang komitmen. Yang namanya komitmen adalah suka duka dijalanin. Catat, komitmen, suka duka dijalanin. Mau lama, mau sebentar, tetap dijalanin. Mau enak nggak enak tetap dijalanin. Ketika Anda memutuskan memiliki bisnis kuliner, udah suka duka dijalanin. Anda memutuskan bikin klinik, suka duka dijalanin. Anda memutuskan bikin barbershop, suka duka dijalanin. Apapun yang Anda lakukan, selama Anda mencintai pekerjaan Anda, kemudian Anda fokus, ada masalah cari solusi, ada masalah cari solusi, ada masalah cari solusi, terus fokus kepada solusi. Maka saya berani katakan Anda pasti akan menjadi orang hebat berikut. Kenapa banyak orang tidak kunjung hebat? Ya tadi, ada masalah, menyalahkan keadaan, menyalahkan A, menyalahkan B, menyalahkan C. Akhirnya apa? Menghabiskan waktu hanya untuk memulai. Kalau teman-teman merasa bahwa masa depan itu adalah sesuatu yang penting, maka yuk mulai sekarang saya ajak teman-teman semua, putuskan apa yang Anda ingin lakukan, cepet. Kemudian fokus di sana, suka duka di sana. Komitmen di sana. Membangun bisnis besar itu persis seperti Anda mencari pasangan hidup. Ketika Anda seorang laki-laki, ketika Anda mencari seorang wanita pujaan Anda,
Jangan berharap bahwa Anda akan ketemu wanita yang sempurna. Tidak ada. Selalu ada plus dan minusnya. Berdamailah terhadap kekurangan pasangan Anda. Lengkapin kekurangan pasangan Anda, bukan menyalahkan. Kalau Anda masih berpikir menyalahkan, Anda tidak akan pernah dapat istri, Anda tidak pernah dapat suami, Anda tidak pernah dapat pasangan hidup. Berdamailah dengan kekurangan pasangan Anda. Begitu juga dengan bisnis. Ketika Anda memutuskan bisnis, oke, saya membuka toko misalkan. Ya sudah, suka duka dijalani. Berhenti untuk terlalu melihat di luar sana. Kenapa? Tidak ada habisnya, teman-teman. Di atas langit selalu ada langit. Maka fokus lakukan itu, teman-teman. Ketika Anda sudah memahami tentang kekuatan membangun bisnis, teman-teman, maka di dalamnya Anda akan menyempurnakan. Ketika Anda sudah menyempurnakan, Anda harus paham dulu. Ada kalanya sebuah bisnis sudah ditekunin, Anda tetap akan, contoh teman-teman, dulu ada Wartel. Sekarang kemana Wartel? Hancur juga. Dulu ada BlackBerry besar, sekarang kemana BlackBerry? Oke. Ketika Anda sudah fokus membesarkan satu bisnis, bukan berarti terus kemudian tidak ada ancaman, tetap ada ancaman. Tetapi minimal modal dasar untuk Anda sukses sudah ada dulu. Dan Anda harus peka terhadap perubahan-perubahan itu. Ketika Anda sudah mendapatkan bisnis Anda udah semakin bagus, maka langkah berikutnya. Artinya apa, teman-teman? Hari ini, saya tidak pernah meninggalkan bisnis saya, tetapi saya nambah bisnis. Saya punya bisnis A, saya tekunin, sudah mulai jalan, saya tambah bisnis B. Mulai jalan, tambah bisnis C. Mulai jalan, tambah bisnis D. Mulai jalan, tambah bisnis E. Ini bukan tentang tidak fokus, tetapi apa? Saya selalu fokus pada bahwa satu produk ini autopilot. Satu produk autopilot, satu produk autopilot, satu produk autopilot. Yang namanya autopilot, Anda harus belajar untuk delegasi. Anda punya rumah makan misalkan. Anda harus berani delegasikan. Harus ada kepalanya, harus ada koordinatornya, harus ada yang bagian A, bagian B, bagian C. Anda mungkin akan berpikir, waduh Pak, rumah makan Pak, untung sehari 2 juta Pak, kalau dibagi-bagi begitu, saya dapat berapa? Inilah cara berpikir orang-orang yang tidak paham membangun bisnis. Anda punya rumah makan, misalkan Anda sehari dapat 2 juta, terus kemudian Anda bagi-bagi, ada bagian A, bagian B, bagian C, terus kemudian yang tadinya Anda dapat 1 juta. Terus kemudian karena Anda bagi-bagi lagi, Anda cuma dapat 500.000. Kalau saya tetap pilih yang 500.000. Kenapa? Tapi saya nganggur. Saya nggak ngapa-ngapain. Apa yang bisa kita lakukan? Buka rumah makan kedua. Buka bisnis ketiga. Buka bisnis keempat. Kan yang rumah makan sudah nggak ngapa-ngapain. Semua sudah ada yang ngatur. Kalau diurusin sendiri, Anda dapat 1 juta. Tapi kalau diserahkan orang lain untuk ngurusin, Anda dapat 500.000. Maka saya pilih yang 500.000. Tetapi saya bisa bikin 10 rumah makan, saya dapat 5 juta. Saya bisa bikin 20 rumah makan, saya dapat tinggal ngaliin sendiri. Jadi buat teman-teman semua hari ini. Satu, saya ingin berpesan kepada teman-teman semua pada pagi hari ini, teman-teman. Dalam membangun sebuah bisnis, berhenti untuk mengatakan kekurangan. Kenapa? Karena tidak akan ada habisnya. Apapun bisnis Anda. Apapun yang Anda lakukan selalu ada plus dan minusnya. Ketika Anda sudah melakukan bisnis, kemudian Anda sudah fokus. Nomor 2, ciptakan bisnis yang autopilot. Bagaimana membangun bisnis yang autopilot? Anda harus berani delegasikan. Urusan keuangan Anda harus berani delegasikan. Urusan ini sudah harus berani delegasikan. Nanganin karyawan, delegasikan. Urusan produk berani delegasikan. Urusan sistem, urusan pelayanan, semua harus berani delegasikan. Anda tidak boleh terjun sendiri. Kalau bisnis Anda masih terjun sendiri, yang belanja barang Anda, yang nyari barang Anda, yang bayar Anda, kemudian ngelayanin customer Anda, itu namanya bukan bisnis. Anda akan terjajah oleh bisnis Anda sendiri. Bagaimana Anda keluar dari penjajahan itu? Maka Anda harus membangun sistem. Bangun sistem Anda. Kalau Anda memang belum mampu untuk membangun sistem, Anda bisa serahkan ke manajemen yang bisa membangun sebuah sistem. Atau kalau Anda nggak mau pusing, Anda beli bisnis, Anda jalankan bisnis yang udah ada sistemnya. Contoh bisnis yang udah ada sistemnya, Anda beli franchise, misalkan franchise makanan, misalkan Anda beli franchise KFC, Anda beli franchise McDonald, misalkan Anda beli franchise-nya Apotek K24, misalkan Anda beli franchise-nya Alfamart, Indomart, misalkan, atau apapun bisnis. Ya, saya sendiri membangun franchise Cerdas Laundry. Ya, itu salah satu cara saya untuk menyediakan solusi buat banyak orang untuk memiliki sebuah bisnis laundry yang autopilot. Alhamdulillah hari ini sudah lebih dari 500 pengajuan cabang di seluruh Indonesia dalam waktu 1,5 bulan. So, buat teman-teman semua bisnis saya kelola dengan menggunakan sistem.
Kalau Anda mampu membuat sistem sendiri, silahkan bangun sistem Anda. Kalau Anda tidak mampu, Anda bisa beli sistem yang sudah jalan. Ya jangan bilang, waduh Pak ada bagi hasilnya, ada begini. Ya kalau Anda memang mampu lakukan semua sendiri, ya silakan lakukan semua sendiri. Tetapi jangan sampai Anda terjajah oleh bisnis Anda sendiri. Banyak sekali orang menghabiskan waktu menjajahkan dirinya dengan oleh dirinya sendiri dengan apa? Dengan melakukan sesuatu yang tidak semestinya Anda lakukan. Seorang pebisnis ya pantang bagi saya untuk masih ngurusin di lapangan, masih ngurusin produk, ngurusin customer. Saya aja nggak kenal dengan customer produk saya, teman-teman. Semua sudah ada sistem, teman-teman. Ya saya tetap hadir, tapi hadir dengan cara yang berbeda, teman-teman. Contoh membuat video-video seperti ini saya hadir, teman-teman. Ini bagian dari saya ingin menyapa customer, tim saya, teman-teman saya di seluruh Indonesia. So, buat teman-teman semua, ada beberapa hal penting dalam membangun sebuah bisnis tadi sudah saya sampaikan. Saya simpulkan sekali lagi, dalam sebuah bisnis Anda dilarang untuk jenuh dalam membangun sebuah bisnis. Maka ketika ada masalah Anda fokus solusi, kemudian bangun sistem dalam bisnis Anda. Jangan semua dikerjakan sendiri. Kemudian ketika Anda sudah memiliki bisnis yang sudah cukup bagus, sudah berjalan dan memiliki penghasilan sekecil apapun penghasilan, teman-teman, ya. Terus kemudian tugas Anda berikutnya adalah ciptakan bisnis kedua, bisnis ketiga, bisnis keempat, dan semua bisnis harus beda frekuensi. Beda frekuensi itu bisnisnya benar-benar berbeda. Jadi jangan Anda rumah makan bikin 10 rumah makan semua. Jangan Anda bikin apotek semua apotek. Jangan Anda bikin bengkel semua bengkel. Kenapa? Bisnis itu ada pasang surutnya. Anda ingat masih zaman pandemi COVID-19, Anda ingat ada virus flu burung, Anda ingat hari ini misalkan Anda punya bisnis jasa pariwisata misalkan, sekarang pariwisata hancur misalkan. Aduh, Anda punya hotel terus kemudian 10 hotel semua. Terus sekarang lagi pandemi seperti sekarang, hotel Anda hancur semua, tutup semua. Maka sebelum itu terjadi, teman-teman milikin bisnis yang di-split. Ya, Anda punya hotel, sambil Anda punya apotek, sambil Anda punya bengkel, sambil Anda punya restoran, sambil Anda punya klinik misalkan, sambil Anda punya lembaga bimbingan belajar, sambil Anda bisnis laundry misalkan, Anda pengen bisnis travel misalkan, atau Anda bisnis properti. Jadi benar-benar berbeda. Untuk apa? Someday, somehow kita tidak tahu. Ada banyak hal terjadi di muka bumi ini. Kemudian ketika Anda sudah memiliki bisnis yang banyak, jangan juga di satu tempat. Kita tidak ngerti, teman-teman. Kemarin ada salah satu rekan saya di Palu, teman-teman, ya ketika ada tsunami, beliau punya 5 bisnis di Palu semua, teman-teman. Punya rumah makan di Palu, punya bengkel di Palu, punya apotek di Palu, kemudian punya toko alat tulis di Palu, kemudian satu lagi saya lupa bisnisnya apa. Ada 5 bisnis di Palu semua, teman-teman. Begitu Palu ada gempa, ada tsunami, hancur semua, teman-teman. Memulai semua dari nol lagi. Maka untuk antisipasi, Anda milikin bisnis yang tidak satu tempat. Nah, bagaimana caranya Anda bisa memiliki bisnis yang berbeda tempat? Anda makanya tadi bisnis harus autopilot. Jadi bikin bisnis autopilot, bikin bisnis autopilot, bikin bisnis autopilot. Kemudian ketika Anda sudah punya bisnis di banyak tempat, tugas Anda berikutnya adalah memastikan semua berjalan dengan baik. Kalau Anda belum mampu untuk membangun sistem dalam bisnis Anda sendiri, karena membangun sistem ini juga butuh jam terbang, butuh pengalaman, butuh sistem, butuh aplikasi untuk ngontrol semua. Kalau Anda belum mampu lakukan itu semua, maka Anda bisa bergabung dengan bisnis-bisnis yang sudah ada sistemnya. Terus kemudian Anda milikin bisnis yang beda frekuensi, beda tempat. Lebih bagus lagi kalau Anda punya bisnis yang basisnya online. Kenapa basisnya online itu tidak pakai tempat? Anda bisa jualan bisnis online, Anda bisa memasarkan produk digital, Anda bisa jadi dropshipper, Anda bisa jadi reseller, Anda belajar bikin website. Ya, kalau Anda mau belajar website, Anda cari trainer-trainer belajar website atau belajar di komunitas bisnis digital. Kita juga ada pelatihan untuk belajar bikin website. So, banyak sekali peluang di luar sana, teman-teman, kalau Anda terus membuka diri untuk belajar. Belajar untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan diri. Tapi ketika Anda berpikir hanya untuk menyalahkan, maka tidak ada ujungnya, teman-teman. So, saya mengundang teman-teman semua, kalau Anda merasa bahwa siaran langsung hari ini, video hari ini bermanfaat, Anda boleh
like, boleh komen bahwa ini bermanfaat, kemudian Anda boleh bagikan kepada semua orang supaya saya ingin membantu teman-teman mewujudkan 1 juta pengusaha go digital. Itu mimpi saya. Saya ingin membantu 1 juta orang go digital. Kalau Anda mendukung misi ini, silahkan bagikan video ini. Yuk kita bangun Indonesia menjadi semakin luar biasa. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, Anda boleh follow Instagram saya @didimulato. Pasti bermanfaat. Saya Didi Mulato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.